kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita hubungin aja, kita jangan selalu lantikan ya. Teman-teman disabilitas terus semangat seiring dengan kebijakan pemimpin baru dari Provinsi Jawa Barat. Kaum disabilitas akan mendapat perhatian yang susah agar memiliki kesetaraan untuk bebas, hidup merdeka dan hidup sejahtera, serta mendapat pendapatan penghasilan pekerjaan yang layak demi kemanusiaan yang utuh dari negara. Bukan hanya kesempatan pendidikan, tetapi kesempatan bekerja, hidup layak, dan hidup sejahtera di tanah Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat. Insya Allah kita ke depan akan bersinergi membangun Jawa Barat yang istimewa. Ke depan kita akan berkolaborasi menuju Jawa Barat istimewa. Terima kasih. Dan lingkup Jabar yang saya hormati sahabat saya Kanzul Hamka Yulianto Kadir Eskom. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten wargi Jabar. Nah, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini buka suaranya bareng mahasiswa. Jadi buka suara bareng mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulam Kajulanto Kadir. Saat ini Anto lagi di Bilik Bandung Independent Living Center. Kedatangan tamu dari mahasiswa yang salah satunya ini pasti akan disukai, diminati oleh pemuda-pemuda nih pas pengen masuk ke universitas ini. Kampusnya itu apa? Nanti kita tanya langsung ya. Dan kita ngobrol langsung sama tamu-tamu yang datang ke Bilik. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Selamat sore, sampurasun kakak-kakak semuanya. Selamat sore. Dan itu di sebelah kiri saya, atau sebelah kirinya, ada teman kita dari ITMI, Kang Tri, disabilitas netra. Nah, dari kakak mahasiswa nih, boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kintara, studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Halo semuanya, aku Nadia, putri dari program studi Manajemen Komunikasi Vkom Unpad. Halo semuanya, aku Viola Kiana Juleika, sama dari program studi Manajemen Komunikasi semester 4. Wah, nah ternyata tamu spesialnya adalah dari Unpad. Tentunya teman-teman semuanya pada pengen masuk ke Unpad kan? Nah, makanya harus belajar yang benar nanti untuk tahun depan ya masuk ke Unpad. Teman-teman, kakak-kakak semuanya nih, pengen tahu nih, buka suara itu kan tentang opini, tentang pendapatnya kakak semua. Disabilitas itu sesuai pandangan kakak bagaimana nih tentang disabilitas? Boleh dari Kak Kintara dulu, kasih apa? Mau perwakilan juga nggak apa-apa. Oke, kalau menurut aku sendiri, teman-teman penyandang disabilitas itu sebetulnya sama kok seperti kita semua ya. Kita nggak ada pembeda apapun, nggak ada hal-hal yang dibedakan. Kita tuh sama memiliki kesempatan yang sama juga gitu. Jadi menurut aku sendiri, teman-teman penyandang disabilitas itu justru adalah teman-teman atau kelompok yang memiliki potensi lebih. Gitu. Nah, terima kasih. Ada lagi? Sebenarnya kurang lebih juga sama apa yang dibilang Kintara, dari kita juga sama aja, sama-sama memiliki kesempatan yang sama, dalam hal apa. Wah, mau menyampaikan? Oke, terima kasih sekali Kang Ti. Mau ada ini? Ikut aja, oke. Wah, terima kasih sekali ya kakak berarti sudah mulai terbuka nih tentang perspektif tentang disabilitas. Kakak-kakak sebelumnya bagaimana nih? Kok bisa tahu ke Bilik itu dari mana nih? Dan kenapa mengambil penelitian tentang tugas yang tadi kakak sampaikan? Atau datang ke Bilik ini melakukan ada dari mana?
Mungkin aku jawab yang kenapa kita bisa tahu bilik ini Ya. ya. Sebenarnya dari awal kita kan udah dapat tugas nih mengenai kita meneliti mengenai kelompok disabilitas. Terus kita search lah di Google penyandang disabilitas di Bandung dan muncullah paling atas bilik ini. Wah. Makanya kita langsung lihat-lihat lah komunitas ini tuh seperti apa, di mana, dan kelihatannya emang media sosialnya tuh update banget gitu. Jadi mungkin emang pengelolanya juga sering update, jadi kita tertarik untuk meneliti bilik ini. Ya, oke. Berarti dari media sosial juga ya, dan memang kita sengaja sih dari bilik aktif untuk di media sosial untuk menunjukkan tadi yang tadi Kak Kintra sampaikan bahwa kita tuh setara dan sama. Jadi kita mengupdate kegiatan-kegiatan di media sosial untuk menunjukkan bahwa disabilitas itu memiliki kesetaraan yang sama gitu. Nah, ada teman nih Kang Ti sebelum Saya mau bertanya satu nih. Boleh. Penasaran kalau di Universitas Pajajaran sendiri udah pernah bertemu belum dengan Kalau dari saya sendiri sebenarnya selama saya kuliah di Unpad belum pernah sih kebetulan menemui orang yang menyandang disabilitas. Sebenarnya ini tolong dibenerin juga. Sebenarnya di fakultas kita ada satu orang penyandang disabilitas. Dia memang iya. karena terlalu luas juga beda fakultas. Jadi walaupun saya bukan orang Unpad, tapi karena kita bermitra, berkolaborasi juga dengan PLD-nya dan ada dengan mahasiswa juga. Tadi sih kita dapat informasi sebetulnya ada 10 orang disabilitas, tapi itu dari fakultas saya nggak menanyakan fakultasnya itu apa saja. Mungkin karena Unpad itu luas dan besar, jadinya kurangnya interaksi dengan teman-teman disabilitas. Jadi kok jadi saya ngejawab ya? Itu dari fakultas. Iya betul ya. Tapi kita senang nih dengan ada kehadirannya dari Unpad, dari manajemen komunikasi, jadinya mengenal. Kita yang memang adanya mahasiswi ini nanti bisa Jadi kita ada di sini kan ada sebenarnya ini udah pertemuan ketiga ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi ada dari disabilitas fisik, netra, tuli. Mudah-mudahan ini bisa ada ragam disabilitas lainnya, dan semoga tidak hanya di kesempatan ini saja kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan bilik ataupun dengan teman-teman disabilitas lainnya, dan harapannya jangan sungkan jika bertemu dengan disabilitas, bertanyalah langsung kepada penyandang disabilitasnya, cobalah membaur, dan tentunya kita bagian dari keberagaman, seperti pelangi aja, ya itu bagian dari keberagaman. Teman-teman semua tentunya pasti penasaran nih, pengen tahu. Tadi kan kita udah menanyakan tentang apa itu disabilitas. Kita pengen tahu nih kepada kakak-kakak mahasiswa di Unpad ini yang ngambil manajemen komunikasi, gimana sih tantangan dan pengalamannya di mengambil perkuliahan tersebut, untuk sebagai sharing ilmu untuk teman-teman juga, siapa tahu nanti kedepannya mengambil manajemen komunikasi. Boleh nih di-share pengalamannya, baik itu teman-teman disabilitas yang pengen belajar ataupun yang non disabilitas juga. Nah, pengen tahu nih manajemen komunikasi itu seperti apa sih? Oke, mungkin aku izin menjawab, Ya. sama mau izin menjawab pertanyaan yang tadi sempat Kang Anto tanyakan juga. Sebetulnya kalau pengalaman aku sendiri untuk menjadi mahasiswi Mankom itu nggak nyangka gitu, ternyata ruang pembelajaran itu luas banget. Artinya kita juga mempelajari tentang, bukan cuma tentang komunikasi aja juga, tapi juga tentang transformasi sosial. Jadi kita bukan cuma dalam ruang lingkup komunikasi saja, dan juga tadi kita juga tentang wawancara mengenai teknologi digital untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kita mempelajari bagaimana caranya kita mengelola ketika kita berkomunikasi, terus juga bukan hanya tentang komunikasinya aja, tapi juga dampak yang akan ditimbulkan itu seperti apa, dan juga bagaimana komunikasi ini bukan cuma untuk alat bertukar pesan aja, tapi juga bisa loh membangun transformasi pembelajaran. Wah, berarti seru banget ya, luas banget. Jadi banyak dapetin ilmu-ilmu baru. Jadi yang saya kira itu tentang komunikasi ya itu aja, tapi ternyata pembelajaran yang lainnya juga ikut juga ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau ini bisa langsung ke Unpad, tanya langsung ke Unpadnya. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya, apa tantangan terberat mungkin dari manajemen komunikasi? Tantangan apa ya?
selama ini pembelajarannya? Mungkin tantangannya sebenarnya yang lagi kita rasain adalah UAS-UASnya tuh mungkin rata-rata tuh project gitu, dan itu mungkin di dalam satu waktu, jadi sedikit agak kewalahan, cuman tetap masih bisa dijalani sebenarnya. Cuman itu sebenarnya normalnya mahasiswa ya, maksudnya nggak di Unpad aja gitu, nggak di fakultas kami aja, pasti setiap mahasiswa merasakan tugas project yang berat gitu. Cuman untuk aku pribadi sih mungkin tantangannya di beberapa matkul yang emang lebih sulit gitu, bobotnya ada yang lebih sulit. Kita tuh di komunikasi belajar filsafat gitu. Filsafat. Ada namanya matkul logika dan berpikir, itu tuh bobotnya agak lebih sulit gitu. Cuman kan terlewati. Harus belajar juga nih tentang filosofinya juga. Dan ada juga yang menarik tuh mungkin prospek kerjanya. Itu ada 3. Yang pertama itu marketing communication. Makom ya, makom. Yang kedua itu strategic communication. Research communication. HRC. Ada 3 itu. Dan itu dari 3 ini tuh udah. Itu pribadi yang paling menarik di manajemen komunikasi adalah prospek kerjanya. Ini tentang yang tadi kakak sampaikan, jadi kita bahan buat masukan juga ke ilmu baru ya tentang bagaimana kita membangun komunikasi itu, meyakinkan orang lain itu kan dengan membangun komunikasi yang baik ya. Kita juga ada salah satunya PR kita dalam terus melakukan advokasi kepada pemerintahan untuk bisa memberikan fasilitas-fasilitas atau hak-hak penyandang disabilitas. Mungkin kita bisa sharing-sharing ilmu ya kayak ke depannya bagaimana untuk membangun komunikasi yang baik. Dan tadi keren banget tuh 3 poin tadi, keberhasilan sesuatu itu diawali dari komunikasi baik. Keren banget, pokoknya bermanfaat banget. Terima kasih buat kakak dari teman-teman Unpad. Dan mungkin sebelum diakhiri ada minta satu kata terakhir nih buat pesan-pesan semuanya, mungkin dari siapa dulu nih? Kalau dari sampai Kang Tejo, kalau saya mah nggak usah ya, karena sebagai pemilik channelnya. Kalau saya nggak usah ya, mungkin dari kiri dulu deh, kanan dulu deh, boleh dari kanan. Satu kata apa saya walaupun aja. Anak komunikasi kalau disuruh ngomong gini tetap nervous ya, apalagi depan kamera ya. tetap basah loh tangannya di sini. Tetap semangat terus kita, walaupun di kenyataannya, mohon maaf sekali, walaupun di kenyataannya mungkin ada keterbatasan gitu, tapi bisa loh sebenarnya gitu. Kayak tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Mas Tri, kalau misalnya tunanetra itu kita ada namanya screen reader. Itu jadi tiap pergerakan itu udah ada suaranya, jadi kita bisa dengar, oh ini aplikasi WhatsApp, ini aplikasi YouTube. Tidak ada yang tidak mungkin gitu, semua tuh udah dibantu sama teknologi. Gitu. Kalau dari aku. Nyambung tuh teknologi yang tadi sedang dikerjakan, berarti dosennya bagus, masih ininya. Mungkin kalau dari aku kan tadi Ola mungkin untuk penyandang disabilitasnya. Mungkin kalau dari aku untuk ke masyarakat sekitar gitu, mungkin harus lebih aware, lebih menginklusikan. Ya, menginklusifkan dari beberapa orang. Jadi intinya jangan membeda-bedakan, kita tuh sama lah rata. Mungkin kalau dari aku sebenarnya sama ya kayak yang udah Ola sebutin dan juga Nadia. Kalau aku mungkin in general aja ya untuk teman-teman semua, kita mungkin bisa ke depannya untuk saling mendukung satu sama lain, karena pada dasarnya kita lahir ke dunia pun betul. Tidak bisa memilih, dan juga kita lahir karena Tuhan, dan nanti kita kembali pun ya kita sama gitu. Jadi sama-sama dari tanah, sama-sama semuanya satu derajat yang sama. Jadi mungkin bisa ke depannya kita saling support, karena pada dasarnya tidak ada yang berbeda kok, semua manusia, semua orang juga pasti memiliki kesempatan yang sama dan jalannya masing-masing. Keren banget closing statement dari Kak Kentara. Kang Tri, ikutan juga dong? Ikutan juga nih? Iya. Kirain hanya ini ya, co-host aja gitu kan. Harus ngomong juga. Co-host juga ikut dong. Oke. Kalau begitu, saya ada pesan buat mahasiswa ini agar makin perubahan kita ke depan, supaya memang lebih lebih aware lagi terhadap isu-isu yang memang sekarang memang pemerintah sedang menggaungkannya, inklusivitas, isu-isu tentang disabilitas, isu-isu tentang kejadian yang sekarang sedang banyak terjadi ya di negara ini gitu. Tapi yang saya ini senang adalah memang mahasiswi ini semuanya sangat antusias ya ketika jumpa lagi, sukses semuanya. Amin. Nah, teman-teman, itu pandangan dari teman-teman mahasiswa. Sebelum closing, kita itu kan kedatangan tamunya 5 orang.
Dua lagi. Statementnya dong. Ayo masuk ke, ya belum masuk ke frame deh. Tadi di belakang kamera masuk ke frame. Nggak up dong. Tadinya kayaknya nggak akan ditembak ya. Taunya tetap di nggak apa. Ayo, skip lah. Nah ini ada dua lagi. Ya terima kasih semuanya udah datang. Ya tadi dua orang teman belum ini perkenalan dan closing statementnya sedikit aja. Kita dong kata-kata hari ini gimana? Ayo kata-kata hari ini. Teman-teman semua, perkenalkan aku Kezi Aureli dan sama dengan teman-teman saya dari Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kesan closingnya? Bebas sih, selain dulu. Oke, kenalin nama aku Dara dan aku sama kayak teman-teman yang lain dari Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran. Mungkin closing statement dari aku harap teman-teman disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama yang lain-lainnya, dan aku berharap juga pemerintah lebih banyak berkontribusi terhadap fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan sama teman-teman penyandang disabilitas. Ketemu kan? Closing statementnya. Kalau nggak ada closing banget dengan teman-teman aku yang lain, sama kayak hal sekecil tadi kan aku udah wawancara dengan Kang Billy juga. Ternyata aku juga baru notice kalau hal sekecil kayak GBI, juru bahasa isyarat yang di televisi tuh kotaknya masih terlalu kecil. Jadi kayak masih banyak banget hal-hal yang perlu di-aware dari masyarakat maupun pemerintah mengenai teman-teman disabilitas. Biar kita sama-sama dimudahkan dan saling mensupport aja. Supaya bisa sama ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak. Sampai sini dulu ya di Buka Suara bareng mahasiswanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten margi Jabar. Ya, terima kasih banyak ya. Mari stop dulu. Maafin lah jadi ngerepotin. Halo guys, ini lagi proses, kita lagi udah wawancara penelitian tentang mahasiswa Unpad mengenai tentang teknologi dan kita jangan lupa guys subscribe dan sukses terus. Sukses.